Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa channel Trisukmono. Eh, Pada video ini yang akan dibicarakan adalah terkait dengan perencanaan kebutuhan sumber daya manusia atau dalam istilah kerennya disebut dengan human capital gitu. Eh, Permasalahan sumber daya manusia ini penting karena kalau kita kehilangan sumber daya manusia yang punya kompetensi tinggi, itu lebih dirasakan kerugian ya dibandingkan kita kalau kekurangan uang ya, dalam perusahaan. Nah, bagaimana kita merencanakan kebutuhan sumber daya manusia? Kebutuhan sumber daya manusia atau perencanaan kebutuhan sumber daya manusia itu dimulai sejak kita mendirikan perusahaan. Jadi ketika lembaga atau perusahaan didirikan, maka perusahaan itu otomatis juga sekaligus sudah menetapkan tujuan lembaga gitu. Nah, dari tujuan lembaga yang ditetapkan itu akan diketahui beban apa saja yang harus dipikul oleh suatu lembaga atau perusahaan. Yang pertama yang jelas kelihatan adalah terkait dengan beban dana, yaitu berapa banyak uang yang harus dihabiskan, yang harus disediakan untuk bisa membiayai operasional lembaga atau perusahaan. Kedua, terkait dengan tata kelola administrasi, beban. Ketiga, beban terkait dengan fungsi. Fungsi dari perusahaan itu adalah terkait dengan apa yang ingin dicapai oleh perusahaan. Terkait dengan tata kelola administrasi, maka nanti itu akan muncul kebutuhan sumber daya manusia terkait dengan jabatan struktural. Terkait dengan fungsi, capaian kerja yang harus dicapai, produk yang harus dicapai, itu akan memunculkan jabatan-jabatan fungsional. Nah, sekarang dari mana kita mulai merencanakan kebutuhan sumber daya manusia tadi? Nah, bicara tadi terkait dengan tujuan lembaga, maka misalnya kalau ketika kita mendirikan perusahaan, kita menetapkan bahwa tujuan perusahaan itu supaya bisa hidup lebih dari 100 tahun atau 100 tahun, maka kita membagi 100 tahun itu, tujuan perusahaan yang bisa dicapai dengan 100 tahun itu, misalnya diturunkan per 25 tahun. Kemudian turunkan lagi per 5 tahun, diturunkan lagi target tahunan misalnya itu. Jadi ada program yang sampai 100 tahun, kemudian ada program strategis per 25 tahun, kemudian ada program per 5 tahun, dan ada program tahunan seperti itu. Nah, ketika kita akan merencanakan kebutuhan sumber daya manusia, misalnya ketika perusahaan itu mulai berdiri, maka kita berpikir untuk 100 tahun ini berapa banyak SDM yang diperlukan. Itu terkait dengan banyaknya ya, terkait dengan berapa banyak SDM yang dibutuhkan. Setelah kita menetapkan berapa banyak, kita tetapkan juga berapa rentang usia kerja. Yang saya maksud usia kerja di sini adalah bukan usia produktif, misalnya anak usia antara 17 sampai 25 tahun, bukan ya, atau sampai 40 tahun, bukan itu. Jadi berapa lama seseorang itu bergabung dengan perusahaan bekerja sampai dia pensiun. Misalnya kita menetapkan seseorang itu bekerja di lembaga kita adalah 1 sampai 30 tahun. Maka ketika dia sudah bekerja di perusahaan 30 tahun, dia ketika usia ke-30 tahunnya itu dia pensiun dari perusahaan. Ada juga misalnya yang menetapkan 1 sampai 20 tahun gitu. Nah, sesudah kita menetapkan keterkaitan dengan jumlah, menetapkan usia pensiun gitu ya, rentang waktu kerja itu tadi, maka berikutnya adalah kita menetapkan kompetensi SDM apa saja yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan lembaga kita. Gitu. Nah, yang perlu dipikirkan di sini adalah apakah kalau sudah kita mendapatkan misalnya jenis-jenis kompetensi yang dibutuhkan, kemudian kita melihat ke sekitar lingkungan perusahaan, apakah sumber daya yang kita butuhkan itu bisa dipenuhi oleh lembaga pendidikan
yang ada di sekitar perusahaan. Apakah bisa dipenuhi oleh universitas yang tidak jauh dari perusahaan? Apakah bisa dipenuhi oleh sekolah menengah umum, sekolah menengah kejuruan, atau kursus yang ada di sekitar perusahaan? Atau ketika perusahaan kita misalnya mendirikan perusahaan kita jauh dari kota provinsi, itu di kabupaten misalnya yang agak jauh, maka kebutuhan pekerja akan dipenuhi oleh penduduk yang ada di sekitar sekitar perusahaan. Otomatis misalnya sumber daya yang terkait dengan lulusan perguruan tingginya tidak banyak. Mungkin juga bahkan lulusan SMU-nya pun tidak banyak, SMK-nya tidak banyak misalnya. Apa yang harus dilakukan oleh perusahaan atau lembaga adalah memberikan pelatihan kepada setiap karyawan atau pegawai yang bergabung ke dalam perusahaan. Nah, setelah terkait dengan berapa banyak SDM kita tetapkan, berapa usia pensiun kita tetapkan, kemudian kompetensi SDM apa saja yang dibutuhkan, perlu melatih atau tidak, maka tahap berikutnya adalah terkait dengan perencanaan sumber daya manusia itu ada masalah transisi. Ketika kita tadi menetapkan bahwa tujuan perusahaan itu bisa dicapai per 25 tahun, sedangkan kita menetapkan usia pensiun itu 30 tahun, maka permasalahannya adalah rencana strategis pertama per 25 tahun itu bisa dicapai oleh pegawai lama. Namun pada tahun ke-30, tahun 25 tahun ke-26-nya memasuki rencana strategis kedua 25 tahun itu, pegawainya pada tahun kelima atau usia 30 tahun pegawai itu pensiun. Otomatis ada masa kritis setelah pegawai pensiun, adakah pegawai baru yang akan menggantikan pegawai lama karena sudah 30 tahun pensiun. Maka perusahaan atau HRD di perusahaan harus merencanakan pengadaan sumber daya manusia sebelum pegawai itu pensiun, pegawai lama pensiun. Paling tidak ketika renstra, ketika 25 tahun pertama sudah tercapai, perusahaan sudah membuka merekrut sumber daya manusia yang baru, kemudian melakukan transisi terkait knowledge, terkait pekerjaan teknik dan sebagainya dari pegawai lama kepada pegawai baru. Sehingga ketika memasuki rencana strategis 25 tahun kedua, sudah ada pegawai yang bisa meneruskan program ke 25 tahun kedua tanpa mengalami krisis. Kemudian krisis juga terjadi ketika misalnya kita menetapkan usia pensiun itu 20 tahun gitu. Jadi ini lebih kritis. Kenapa? Karena kita tadi menetapkan bahwa program strategis pertama adalah 25 tahun. Jadi program strategis pertama belum selesai tetapi karyawan sudah pensiun pada usia kerja 20 tahun. Maka sebelum 20 tahun perusahaan harus merekrut pegawai baru dan melakukan transformasi atau peralihan transfer knowledge dan sebagainya dari pegawai lama kepada pegawai baru untuk melanjutkan program strategis yang 25 tahunnya itu supaya tidak terjadi krisis seperti itu. Nah, masalah berikutnya adalah terkait dengan sumber daya manusia itu pada pada 5 tahunan, pada program kerja 5 tahunan. Pada program kerja 5 tahunan itu bisa terjadi banyak hal. Karyawan misalnya ketika dia masuk ke perusahaan kita, ada juga yang berpikir bahwa dia tidak perlu bekerja lama-lama di perusahaan itu. Di perusahaan kita tidak perlu lama-lama, dia bekerja misalnya paling maksimal 5 tahun. Atau pada usia kerja 3 tahun, mereka sudah mengajukan resign. Mereka hanya masuk ke perusahaan kita, motivasinya belajar, dan setelah belajar mereka resign. Resign itu bisa jadi mereka ingin mendirikan usaha sendiri, kecil-kecilan dan sebagainya, setelah mempelajari atau memperoleh ilmu dari perusahaan kita. Kemudian ada juga karena memang dia mendapat tawaran
kesejahteraan dari perusahaan yang sama bidang usahanya dengan kita, tapi memberikan janji kesejahteraan yang lebih tinggi. Itu pun menjadi masalah gitu ya. Nah, otomatis perusahaan juga harus melakukan strategi-strategi supaya misalnya pegawai itu tidak resign, terutama pegawai-pegawai memegang kunci terkait dengan produk. eh, Otomatis juga harus mengatur bagaimana prosedur atau model promosi jabatan gitu, mutasi dan rotasi dan sebagainya. Karena kalau tidak melakukan ini, maka pegawai yang punya potensi tinggi, punya kemampuan kompetensi tinggi, ketika mendapat tawaran kesejahteraan yang lebih tinggi, otomatis dia akan beralih kepada perusahaan lain. Gitu ya. Nah, itu terkait itu. Kemudian masalah lainnya itu tadi, rotasi dan mutasi itu apakah juga sudah memberikan kepuasan kepada pegawai dengan rotasi, dengan jabatan, dengan promosi jabatan, apakah sudah bisa nggak memberikan kepuasan. Jadi kadang kepuasan itu tidak hanya bergantung pada penghasilan yang diberikan oleh perusahaan, tapi juga prestise penghargaan perusahaan kepada pegawai. Misalnya dia sudah sekian tahun berprestasi, maka dipromosikan kepada level jabatan yang lebih tinggi. Itu biasanya juga merasa lebih dihargai, tidak sekedar masalah masalah kesejahteraan. Atau paling tidak kalau misalnya jumlah untuk promosi, jumlah jabatan, lowongan promosi terbatas, maka kesejahteraan harus ditingkatkan supaya pegawai itu tidak hengkang, tidak resign dari perusahaan kita. Itu diskusi kali ini. Silahkan untuk berkomentar. Kalau Anda berkenan, berikan like, subscribe, dan share kepada rekan-rekan lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.